Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barikli Fajar Nugraha, mahasiswa Politeknik TDC Bandung, Prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS saya, yaitu rental mobil menggunakan Python. Di sini Python yang saya gunakan yaitu menggunakan Visual Studio Code, yaitu kita bisa lihat di sini untuk database-nya terlebih dahulu. Pertama-tama database yang saya buat tuh bernama RentalDB dengan tabel user, tabel mobil, tabel penyewa, serta tabel transaksi rental. Terus yang pertama-tama di sini tuh yang pertama ada login page-nya ya untuk aplikasi ini dengan user dan password admin. Lalu di sini bisa dilihat ada tabel data mobil yang dimana ini diambil dari data mobil, data-datanya yang udah saya input. Lalu pertama-tama untuk fitur dari data mobil sendiri, di sini bisa lihat data-datanya berbentuk seperti ini. Terus apabila kita ingin memasukkan data baru, misalnya data mobil tes, terus mereknya Suzuki, harganya kita input misalnya untuk sewanya 500.000 tersedia. Lalu jika kita input, maka data akan masuk ke tabel data mobil. Ini tuh bisa berjalan seperti ini, bisa dilihat dari template-nya terlebih dahulu di sini. Saat kita klik button tambah mobil, maka form dari mobil tersebut akan menggunakan metode post, yang dimana pada function dari Python-nya kita terima metodenya serta rootnya, lalu kita jalankan function index, yang dimana terdapat session jika tidak login akan kembali ke tampilan login, yaitu login HTML yang sebelumnya. Lalu jika sudah login, kita ambil metodenya post, lalu kita input datanya ke tabel yang tadi kita sudah buat di atas. Dengan data-data yang terdapat pada form, kita input kepada tabel mobil, lalu kita cek datanya terlebih dahulu untuk dapat ditampilkan di indeks HTML-nya. Jika sudah, kita render template-nya untuk kembali ke index.html. Itu untuk fitur pertama, untuk inputan. Yang kedua, apabila kita update, misal kita update namanya dari tes menjadi Avanza, yang statusnya kita ubah menjadi disewa. Jika kita update, maka dari Python-nya sendiri ngambil metodenya kembali, lalu kita update menyesuaikan dengan ID yang ada pada tabel mobil. Setelah mendapatkan ID-nya, kita ubah sesuai yang kita input tadi, yang terdapat di sini. Setelah diinput, kita ubah menggunakan ID yang kita punya di tabel mobil. Lalu untuk fitur yang terakhir yang ada di data mobil, yaitu hapus. Apabila kita hapus, akan muncul alert seperti ini agar tidak langsung terhapus data yang ada pada data mobil. Jika kita yakin untuk menghapus data, kita tinggal klik OK, maka data akan hilang dari tabel mobil. Selanjutnya untuk fitur data penyewa mungkin sama seperti bagian data mobil, yaitu terdapat input, edit, serta hapus yang bisa langsung saja kita coba. Pertama kita input nama, nomor telepon, kita alamat.
Kalau untuk data penyewa ini sendiri bisa kita gunakan buat untuk bagian di transaksi nanti. Kurang lebih untuk bagian data penyewa hampir sama seperti data mobil yang terdapat input, edit, serta hapus. Yang selanjutnya untuk fitur terakhir yaitu transaksi rental. Di sini transaksi rental meliputi 3 inputan, yaitu data dari mobil yang disewa, data dari penyewa, serta lama sewa yang mobil yang dipinjam. Pertama bisa kita input untuk mobil serta penyewa yang meminjam. Lalu kita bisa masukkan berapa lama mobil dipinjam. Jika sudah, maka akan masuk kepada data transaksi rental yang dimana terdapat nama mobil, nama penyewa, lamanya peminjaman, total dari peminjaman, harga, serta tanggal awal dipinjam. Lalu terdapat edit serta selesai. Untuk edit sendiri mungkin kurang lebih sama bentuknya seperti penyewa serta mobil, yaitu penyewa dapat diedit serta lama sewa dapat diedit. Lalu untuk button selesai ini kita gunakan apabila transaksi sudah selesai dilakukan, mobil sudah kembali serta uang sudah dibayar, maka kita bisa klik button selesai, lalu mobil akan kembali ke bentuk tersedia. Apabila status mobil masih dipinjam, seperti ini, maka status akan berubah menjadi disewa, lalu mobil akan tidak terdapat pada data pilih mobil. Yang dapat kita lihat di sini pada bagian transaksi, kita bisa lihat saat di input ke tabel transaksi, values-nya akan menjadi aktif, yang dimana jika status aktif maka akan muncul edit transaksi serta button selesai. Tetapi jika sudah tidak ada data aktif, maka akan muncul button selesai saja. Bisa dilihat di sini lamanya, data-datanya. Mungkin itu saja untuk fitur-fiturnya mengenai rental mobil. Sekian dari saya. Terima kasih.